Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama psikis, artinya kejiwaan, dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, ilmu psikologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia. Psikologi juga dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses mental dan kejiwaan, perilaku. Yang kedua, ilmu pengetahuan tentang pikiran dan bagaimana ia bekerja. Yang ketiga, ilmu pengetahuan tentang pikiran dan perilaku. Yang keempat, ilmu pengetahuan sistematik terhadap perilaku dan proses mental seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu psikologi itu ilmu pengetahuan yang meneliti serta mempelajari tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas manusia. Secara lebih khusus, psikologi lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan manusia. Psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan bagaimana mereka berpikir dan berperasaan. Umumnya, ilmuwan membagi psikologi menjadi dua golongan, yaitu satu, psikologi metafisika yang menyelidiki tentang hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles. Yang kedua, psikologi empiris yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku manusia dengan menggunakan pengamatan, percobaan, dan eksperimen, dan pengumpulan berbagai data yang dihubungkan dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Menurut para ahli, ilmu psikologi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wilhelm Wundt, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kesadaran manusia. Yang kedua, menurut Gardner Marby, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang respon yang diberikan kepada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang ketiga, menurut Cliff T. Morgan, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan hewan. Yang keempat, menurut Carl Gustav Jung, perilaku manusia. Ruang lingkup psikologi. Psikologi dilihat dari segi objeknya dibedakan dalam dua golongan, yaitu yang pertama psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia, yang kedua psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan atau yang disebut dengan psikologi hewan. Satu, psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Teoritis itu mengembangkan ilmu, praktis itu kebutuhan praktis, khususnya problem solving. Berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua, yaitu psikologi umum. Psikologi umum itu mempelajari kegiatan-kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan berkultur. B. Psikologi khusus menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Dan psikologi khusus itu dibedakan menjadi 12, yaitu yang pertama psikologi konseling dan klinis. Tentang psikologi konseling dan klinis ini membahas tentang disiplin kesehatan mental, jadi ada kaitannya dengan kejiwaan. Untuk psikologi klinis ini berkembang ke arah reintegrasi bidang-bidang psikologi lainnya. Sedangkan psikologi konseling ini adalah psikologi terapan yang berusaha menciptakan, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan, pencegahan, dan penanggulangan gangguan kondisi fungsi pada manusia. Tujuannya membantu individu memahami dan mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku kejiwaan. 2. Psikologi eksperimen. Psikologi eksperimen ini mempelajari tentang tingkah laku manusia dan sering melakukan penelitian, jadi serta mengembangkan metode pengukuran dan pengontrolan yang tetap. Ketiga, behavioral neuroscience dan komparatif psikolog. Psikologi ini mempelajari peran dari sistem saraf pusat dalam mengendalikan perilaku terang-terangan dan rahasia pada manusia dan hewan, atau
disebut dengan proses biologi. Psikologi pengembangan. Psikologi pengembangan ini mempelajari perkembangan manusia dan faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Yang kelima, psikologi sosial. Psikologi sosial ini menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Bidangnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, yang kedua studi tentang pengaruh sosial terhadap individual bersama, yang ketiga studi tentang interaksi sosial. Keenam, psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian ini mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, memfokuskan diri pada ciri sifat dan karakter. Ketujuh, psikologi kesehatan. Psikologi ini memfokuskan pada kajian dan fungsi kesehatan individu terhadap diri dan lingkungannya. Kedelapan, psikologi komunitas. Psikologi ini adalah psikologi yang pendekatan kepada kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan masalah atau mengurangi masalah. Jadi berfokus pada arah permasalahan kesehatan mental dan sosial. Psikologi 9, psikologi sekolah dan pendidikan, yaitu ilmu yang mempelajari prasyarat-prasyarat atau faktor-faktor bagi pelajar di sekolah, berbagai jenis belajar dan fase-fase dalam semua proses belajar, yaitu menurut W.S. Winkel S.J. Jadi ruang lingkup psikologi pada ini dibagi menjadi 4, misalnya pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya, psikologi anak, higiene rohani, dan kecerdasan dan penelitiannya. Ke-10, psikologi industri dan organisasi, yaitu suatu keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan untuk kepentingan dan kemanfaatan pihak-pihak yang terkait. 11, psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan ini mempelajari perilaku manusia berdasarkan pengaruh dari lingkungan setempat, tinggalnya baik itu lingkungan sosial atau lingkungan binaan atau lingkungan alam. Dan yang terakhir, psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya mempelajari bagaimana faktor-faktor budaya dan etnis mempengaruhi perilaku manusia. Dan untuk yang terakhir adalah yang kedua tadi ya, 2 golongan tadi, yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan atau psikologi hewan. Jadi meneliti dan mempelajari perilaku hewan dan dari hasil penelitian berguna untuk mengerti tentang keadaan manusia. Psikologi perilaku hewan adalah menekankan bagian luar masih diperebutkan batas kemampuan hewan, terutama primata non-manusia, lumba-lumba dan burung untuk memperoleh sintaks dan kosakata manusia. Beckhoff dan Jamians 1996. Manusia dan faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Yang kelima, psikologi sosial. Psikologi sosial ini menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Bidangnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, yang kedua studi tentang pengaruh sosial terhadap individual bersama, yang ketiga studi tentang interaksi sosial. Keenam, psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian ini mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, memfokuskan diri pada ciri sifat dan karakter. Ketujuh, psikologi kesehatan. Psikologi ini memfokuskan pada kajian dan fungsi kesehatan individu terhadap diri dan lingkungannya. Kedelapan, psikologi komunitas. Psikologi ini adalah psikologi yang pendekatan kepada kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan masalah atau mengurangi masalah. Jadi berfokus pada arah permasalahan kesehatan mental dan sosial. Psikologi 9, psikologi sekolah dan pendidikan, yaitu ilmu yang mempelajari prasyarat-prasyarat atau faktor-faktor bagi pelajar di sekolah, berbagai jenis belajar dan fase-fase dalam semua proses belajar, yaitu menurut W.S. Winkel S.J. Jadi ruang lingkup psikologi pada ini dibagi menjadi 4, misalnya pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya,
psikologi anak, higiene rohani, dan kecerdasan dan penelitiannya. Ke-10, psikologi industri dan organisasi, yaitu suatu keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan untuk kepentingan dan kemanfaatan pihak-pihak yang terkait. 11. Psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan ini mempelajari perilaku manusia berdasarkan pengaruh dari lingkungan setempat, tinggalnya baik itu lingkungan sosial, lingkungan binaan, atau lingkungan alam. Dan yang terakhir, psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya mempelajari bagaimana faktor-faktor budaya dan etnis mempengaruhi perilaku manusia. Dan untuk yang terakhir adalah yang kedua tadi ya, dua golongan tadi, yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan atau psikologi hewan. Jadi meneliti dan mempelajari perilaku hewan dan dari hasil penelitian berguna untuk mengerti tentang keadaan manusia. Psikologi perilaku hewan adalah menekankan bagian luar masih diperebutkan batas kemampuan hewan, terutama primata non-manusia, lumba-lumba dan burung untuk memperoleh sintaks dan kosakata manusia. Beckhoff dan Jamion 1996. Saya Noviana Jana akan menjelaskan tentang metode psikologi. Pengertian dari psikologi yaitu ada dua. Satu, suatu jalan atau cara untuk mencapai ilmu pengetahuan atau tujuan dalam ilmu pengetahuan. Dua, suatu penyidikan dalam suatu ilmu adalah suatu keharusan adanya. Metode dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode filosofi dan metode empiris. Dalam metode itu sendiri bermacam-macam. Ada metode tes, metode biografi, metode perkumpulan bahan, dan lain-lainnya. 1. Metode observasi adalah mengadakan penelitian terhadap orang lain seperti wawancara, sistem meter, dan lain-lainnya. Metode penelitian keturunan. Metode penelitian keturunan adalah mempelajari psikologi yang didasarkan dengan gejala-gejala tingkah laku individu yang ditinjau daripada perkembangan yang berlangsung. Metode geografi. Metode geografi adalah mempelajari riwayat hidup seseorang. Datanya digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang suasana kehidupan psikis orang yang bersangkutan. Dan metode tes adalah metode penyelidikan yang menggunakan persoalan, pertanyaan, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran-aliran besar psikologi. Aliran-aliran besar psikologi terdapat 5 aliran besar. Yang pertama yaitu aliran strukturalisme, yang kedua aliran behaviorisme, yang ketiga aliran gestalten psikologi, yang keempat psikologi humanistik, dan yang kelima adalah psikologi psikoanalistik. Yang pertama, aliran strukturalisme. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh William Wood. Melalui penelitiannya, Wood dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Wood dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wood ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran, dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antara elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dari manusia berasal dari kesadaran.
Aliran yang kedua yaitu aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Aliran fungsionalisme ini berbeda dengan aliran strukturalisme. Aliran fungsionalisme terlahir dari pragmatisme sebuah filsafat. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang kemenakannya pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebuah jabatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Aliran fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Fungsional juga menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia dan menggantikannya dengan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wood. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan dari mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebuah insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan tingkah atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dan asumsi bawaan. Tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Yang keempat yaitu aliran psikologi psikoanalisis. Aliran psikoanalisis merupakan pandangan yang mengkaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalisis ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli salaf. Sigmund mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang orang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata, sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semu. Hal yang terdapat di alam sadar adalah alam prasadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau available, memori yang sudah dipanggil kembali ke alam sadar, ingatan masa lalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dapat dipanggil kembali. Menurut Freud, keduanya dinamakan bagian kecil dari pikiran manusia. Pada alam bawah sadar merupakan kondisi di mana sulit untuk dibawa ke alam sadar. Pada alam di bawah sadar terdapat nafsu atau insting. Menurut Freud, kondisi alam bawah sadar merupakan bagian dari dorongan dan munculnya semangat dari dalam diri kita. Aliran yang kelima yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik disebut juga dengan the Triadford. Setelah kedua aliran sebelumnya, aliran humanistik memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu yang pertama, memahami manusia sebagai totalitas, sehingga sangat tidak setuju dengan mengurangi komponen manusia dalam behaviorisme maupun dalam proses fisiologis. Aliran ini menjelaskan bahwa manusia harus berkembang dan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja, misalnya adalah hal perilaku. Yang kedua, metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life history atau riwayat hidup. Yang ketiga, aliran ini juga mengakui pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan hidupnya. Itu tadi pembahasan tentang aliran-aliran psikologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliati Wijiastuti akan menjelaskan tujuan mempelajari psikologi dan tujuan psikologi dengan ilmu lain. Baik, inilah materinya. Kehidupan manusia tidak akan lepas dari adanya permasalahan, entah itu masalah pribadi, masalah emosional, dan masalah keluarga. Dalam hal ini,
psikologi membantu manusia mencari solusi dan menghadapi permasalahan tersebut. Karena tujuan psikologi ialah mencari solusi dari permasalahan yang dialami jiwa manusia. Selain itu, ada juga tujuan lainnya yang akan diuraikan. Tujuan psikologi sebagaimana yang tercantum dalam pengertian psikologi, yakni mempelajari gejala-gejala manusia untuk mendapat solusi untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dan mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuannya sebagai sarana mengenal tingkah laku manusia untuk memperoleh pemahaman tentang gejala-gejala jiwa supaya tidak ragu lagi dalam menjalani hidup dan untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan yang baik. Serta tujuan yang wajib diketahui ialah pengkajian yang dilakukan psikologi yakni secara observatif dan eksperimentalistik. Psikologi adalah ilmu yang sangat erat berkaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan psikologi dengan ilmu lain dapat dikatakan seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling membantu, saling mengisi satu sama lain. Untuk pertama yaitu hubungan psikologi dengan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan antar individu dan kelompok dalam perilaku sosial. Dalam pengertian sosiologi, jelas hubungan psikologi dan sosiologi amat erat. Lalu, seiring berjalannya waktu, kita lebih mudah mengatakan psikologi sosial, karena kita melihat hubungan yang erat antara kedua ilmu tersebut. Namun, psikolog sosial ternyata berbeda dengan psikologi dan sosiologi. Perbedaannya, psikologi sosial mempelajari tingkah laku atau perilaku individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, objeknya pada individu tersebut. Psikologi dan sosiologi sama-sama mempelajari perilaku hubungan antar individu. Jadi, psikologi sangat erat dengan hubungan ilmu lain.